Selamat sore. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 8 izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Nama saya Muhammad Muhyiddin Rafid, NRT 2020.105.1.1.02. Nama saya Nabila Ramadhani, NRT 2020.2132.2.02. Nama saya Muhammad Kafar Ramadan, NRT 2020-2106.1.02. Izin Bapak, izin melanjutkan analisis teori kepemimpinan terkait kasus kepemimpinan yang terjadi pada saat ini. Siap, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, berita yang kami ambil adalah berita yang dituliskan oleh sumber berita yaitu detikjantung.com. Kasus kepemimpinan yang kami ambil sebagai bahan acuan pengerjaan tugas ini adalah terkait kebijakan perbaikan jalan Pantura, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Batangan. Permasalahan ini dimulai ketika pemerintah daerah Kabupaten Pati menjanjikan kepada masyarakat sekitar untuk adanya perbaikan jalan yang sudah rusak. Janji tersebut selalu dilontarkan kepada masyarakat, namun kenyataannya jalan masih belum ditindaklanjuti. Kondisi jalur Pantura ruas jalan Pati menuju Rembang sepanjang 18 km mengalami kerusakan. Jalan tanpa lubang sepanjang 1 km lebih sampai 18 km. Akibatnya kendaraan yang melintas baik dari arah Rembang maupun dari arah Pati harus pelan-pelan dan mengakibatkan banyak kerugian dimulai dari kemacetan, kecelakaan, dan perlambatan ekonomi. Dari kasus kebijakan tersebut, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis antara teori kepemimpinan dan kasus kepemimpinan yang terjadi. Jenis kepemimpinan. Menurut Aristoteles, ada 3 jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan politik, kepemimpinan etis, dan kepemimpinan praktis. Yang pertama adalah kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengatur sebuah negara atau masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis melibatkan kemampuan untuk memimpin dengan kebijaksanaan, keadilan, dan moralitas yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan praktis. Kepemimpinan praktis melibatkan kemampuan untuk memimpin dengan cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. Lalu, jika kita kaitkan dari 11 transformasi penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, menurut John C. Maxwell, salah satunya ialah mengharapkan imbalan menjadi memberi sumbangsi. Sebagai seorang bupati atau seorang pemimpin, seharusnya Bupati Pati memberikan sumbangsi untuk daerahnya, bukan malah mengharapkan imbalan. Terlebih, infrastruktur atau jalur dari Pati menuju Rembang tersebut merupakan penghubung antar kota, di mana penghubung dari sumber ekonomi serta hal-hal lainnya. Sehingga menurut saya, menurut kelompok kami, Bupati Pati masih belum bisa disebut dalam kepemimpinan yang efektif dan efisien, dikarenakan tidak memenuhi dari unsur-unsur tersebut. Jika seseorang pemimpin berharap imbalan baru akan melakukan sumbangsi, maka sistem kepemimpinan politik tersebut dapat disebut. Lalu, jika kita kaitkan dari 11 transformasi penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, menurut John C. Maxwell, salah satunya ialah mengharapkan imbalan menjadi memberi sumbangsi. Sebagai seorang bupati atau seorang pemimpin, seharusnya Bupati Pati memberikan sumbangsi untuk daerahnya, bukan malah mengharapkan imbalan. Terlebih, infrastruktur atau jalur dari Pati menuju Rembang tersebut merupakan penghubung antar kota, di mana penghubung dari sumber ekonomi serta hal-hal lainnya. Sehingga menurut saya, menurut kelompok kami, Bupati Pati masih belum bisa disebut dalam kepemimpinan yang efektif dan efisien, dikarenakan tidak memenuhi dari unsur-unsur tersebut. Jika seseorang pemimpin berharap imbalan baru akan melakukan sumbangsi, maka sistem kepemimpinan politik tersebut dapat disebut